Terus akhirnya berapa lama kemudian dia jawab gini, kapan bisa ketemu? Wih, kayak kan katanya kan Judes gitu kan. Terus tanya aku kapan bisa ketemu gitu kan. Ya, dia ini kaget. Datang itu tanya tentang doktrin. Kayak orang mau ngajak ujian debat. skripsi. Bukan debat, ujian skripsi. Iya. Dia ini mengetes gitu loh. Apa pemahaman Ibu Ruth tentang doktrin keselamatan? Gitu pertanyaannya. Berarti nggak salah dalam hati itu. Tadi kan mukanya wis kayak gitu. Karena gini, jujur di sisi lain, memang dulu saya nggak suka sama dia. Jadi sebenarnya kayak meskipun dibilang bukan, lega kok, berarti memang bukan gitu kan. Karena waktu itu aku lebih suka orang lain gitu, intinya yang ya mungkin lebih ke tipeku. Namanya untung-untungan. Nating tulus toh ya nggak kenal. Maksudnya meskipun dia marah, orang kalau marah atau nggak kenal ya wes. Terus singkat cerita aku cari, waktu itu masih zaman BBM, cari nomornya, pinnya Burut waktu itu. Terus tak BB intinya. Tak BB, terus aku tuh bilang gini, BB tuh sampai dredeg gitu ya, sampai deg-degan kayak soalnya kan terkenal Judes, gak mau balas BB gitu kan. Perasaan dari tadi ngomong tuh kalimat Judes. dulu. Kenapa Indonesia Burut jadi begitu ya? Iya, terus tapi ternyata dredeg dulu, dredeg banget gitu kan. Terus Burut, selamat siang. Waktu itu aku ingat siang-siang di depan kamarku, aku BB Burut. Selamat siang, saya ini Rensia, mungkin Burut nggak kenal, cuman gini, boleh nggak Burut, saya minta izin untuk mengenalkan calon saya. Terus tanyain, loh emang kenapa? Gitu kan. Boleh nggak saya minta Burut doain, bener nggak dia jodoh dari Tuhan? Gak dibales lama. Terus dalam hati gini, ya wes lah, berarti nggak dibales. Mungkin waktu itu ternyata khotbah. Terus akhirnya berapa lama kemudian dia jawab gini, kapan bisa ketemu? Wih, kayak kan katanya kan Judes gitu kan. Terus tanya aku kapan bisa ketemu gitu kan. Calon saya Sabtu baru datang, tak gituin. Kamu bisa nggak temuin saya di ini satu restoran setelah saya khotbah? Tak iya langsung. Bisa jam segini. Kamu harus iya kalau soalnya ketemunya susah. Nah makanya. Kalau kamu ruwet malah nanti hilang lagi. Iya, mau nggak mau tak paksa dia datang gitu kan. Terus akhirnya waktu setelah kebaktian ketemu tak tunggu setelah kebaktian, terus aku nyamperin, terus aku bilang, Burut permisi, ini aku yang BB, ini calonku. Nah ini ya namanya dia ini kok, orang kalau ketemu orang itu bukan manis ngomongnya tapi diwawancara. Burut tuh diwawancara sama dia langsung. Masih ingat gak Yanto apa yang kamu interview waktu itu? Saya bilang nggak usah Cece ingat lah. Reka ulang. Coba reka ulang. Kamu nanya apa waktu Aku tahu. Apa? Cece baik banget ya Cece. Enggak. Gini, dengan nada gini. Burut, emang Burut ini aliran mana ya? Gitu. Enggak. Terus Burut ini kedalaman Tuhan itu kayak gimana? Burut tuh gimana kenal Tuhan? Gitu. Soalnya mungkin bagi dia itu gini. Ini siapa sih kok sampai saya tuh bawain dia ke Cece gitu kan. Iya, tanyain tuh kayak aliran apa sih gitu. Nah, wes mukanya Burut wes enggak enak kok. Kayak dari yang kayak beda gitu. Masih ingat gak Burut waktu itu? Iya, aku. Jengkel aja, ceritain aja. Jengkel aja. Ayo, Cek. Pertama kali lihat dia ini kaget. Datang itu tanya tentang doktrin. Kayak orang mau ngajak ujian debat. skripsi. Bukan debat, ujian skripsi. Iya. Dia ini mengetes gitu loh. Apa pemahaman Ibu Ruth tentang doktrin keselamatan? Gitu pertanyaannya. Terus saya tuh dalam hati gini, orang ini boncek no ya gitu ya. Orang ini boncek no. Tapi Anda jawab diladenin? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oke. Diam aja, mukanya nggak enak itu. Aku nggak jawab karena kalau kita tuh mau berdebat apa gitu nggak akan pernah selesai kan. Jadi aku tuh nggak kepengen kayak gitu. Terus intinya dia kayak interogasi. Secara manusia aku kesan pertama gak seneng. First impression. Gak seneng loh Yanto.
Memang. Terus aku tuh dalam hati, Cekno loh Yanto. Loh, suamiku aja waktu kenal dia ya. Terus suamiku tuh tanya gini, kamu ketemu orang aneh ini dari mana? Terus suamiku tuh langsung jawab gini, aku gak cocok ngomong sama mereka. Ayo kok kita ngobrol sama mereka. Gak cocok, aku gak cocok. Jadi tegang sekali, serius. Aku kayak dites sih, doktrin. Sampai dalam hati gini, ini katanya minta bantu doa, ini kok malah diinterview doa ya, diinterogasi. Jadi kesan pertama tuh gak suka sebetulnya. Oke, nggak suka. Sampai akhirnya. tapi saya senang. Dalam hati tuh gini, oh kayaknya ini nggak perlu doa, kayaknya wis tahu deh jawabannya ya. Kenapa Kan kesan dari kamu dari waktu mukanya. Dari muka. itu- Oh, kamu baper ya, baper. Enggak, dari mukanya kan kayak udah tahu, oh berarti Itu kan dia nggak suka sama Yanto, bukan artinya menerjemahkan bahwa itu bukan jodoh kamu kan. ini iya, ini nggak suka. Tapi Cuman kan kemungkinan dalam hati pasti namanya nggak manusia kan gitu kan. Hmm. Manusia tuh ngeliat muka dalam hati gini, oh ya wis lah Tuhan, aku ngerti. Jadi intinya kayak Tuhan aku ngerti. Ini nggak perlu doa, aku wis tahu jawabannya apa, dia bakal bukan dari Tuhan. Tapi kan nggak mungkin langsung saya ajak, ya wis tak burut aku pulang gitu kan, nggak mungkin ya. Akhirnya untuk mempersingkat semuanya, boleh nggak doain. Ini loh bedanya burut itu benar-benar nubuat atau cuman dibuat-buat. Didoain apa? Kalau nubuat, kalau dia wes nggak suka, pasti apapun yang dikatakan sesuai dengan perasaannya, bener nggak? Betul. Terkontaminasi perasaan. Saya kaget waktu ucapan pertama dalam doanya Burut Merem bilang gini. Ini mas siap-siap nih kayak, oh ternyata kamu kan dari Tuhan. Ngomongnya gini, manggilnya kalau orang Surabaya itu kan kalau manggil cowok tapi lebih muda itu kan manggilnya Nyo gitu ya. Ini perkataannya gini. Nyo, Tuhan itu suka banget sama hatimu. Aku di sebelahnya gini. Apa gitu loh. Terus yang gini, Burut ini gak salah dalam hati. Ini kan ngomong terus nih ya. Burut ini gak salah dalam hati itu. Tadi kan mukanya wis kayak gitu. Karena gini jujur di sisi lain, memang dulu saya gak suka sama dia. Jadi sebenarnya kayak meskipun dibilang bukan, lega kok berarti memang bukan gitu kan. Karena waktu itu aku lebih suka orang lain gitu, intinya yang ya mungkin lebih ke tipeku. Gitu loh. Jadi lebih lega aja kalau Burut kan ngomong enggak gitu kan. Nah, terus mateng gitu kan, dalam arti itu mateng gitu. Kok Tuhan suka hatinya. Terus itu sampai kan yang kamu cari kan? Iya sebenarnya, tapi kan kaget aja. Kaget aja, gitu kan. Kaget aja kok tidak sesuai. Terus sampai Jaja tuh ngomong gini. Langsung nih waktu ngomong Tuhan suka hatinya, malah ngomongnya tuh enggak ke kita. Ngomongnya ke dia. Dalam beberapa tahun ke depan kamu tuh bakal gini. Gitu. Terus dia waktu itu nangis. Waktu didoakan. Kok berubah jadi cengeng padahal awalnya galak ya? Iya, makanya dia nangis di ke depan. Waktu itu dia nggak diceritain tentang masa lalu ya, cuman masa depan kamu tuh ke depan jadi apa. Singkat cerita, waktu setelah selesai doa terus saya tanya, berarti apa, kan butuh konfirmasi ulang. Burut cuma ngomong gini, loh kan ya tadi udah denger tuh Tuhannya apa. Ya sudah itu. Iya. Burut, saya mau nanya nih ya. Jadi ketika banyak jemaat itu memang minta dinubuatin gitu ya, dan Anda nggak nyaman gitu ya sebetulnya. Pesan apa yang sebetulnya Anda ingin sampaikan tentang nubuatan itu kepada penonton jemaat? Bagaimana menyikapi nubuatan itu? Iya, sebetulnya saya maupun hamba-hamba Tuhan, siapapun termasuk Pak Gideon, itu kita bisa dipakai Tuhan untuk pada satu keadaan untuk menyampaikan suara atau hatinya Tuhan. Siapapun bisa. Tapi persoalannya adalah jemaat itu seringkali kan salah mengartikan bahwa lupa yang ngomong itu bukan manusianya, yang ngomong itu Tuhannya. Nah kalau yang ngomong itu Tuhannya berarti terserah Tuhan. Tuhan mau pakai Pak Gideon, Tuhan mau pakai saya, siapapun terserah yang punya otoritas. Itu hal pertama. Kita cuman saluran, kita cuman alat yang diberi kesempatan untuk bisa melayani bersama Tuhan.
dengan kata lain juga, karena kita cuman alat nih Pak, ya berarti kita sangat terbatas dong. Terbatas dalam arti kita bisa tidak dengar kalau Tuhan tidak bicara kan. Dan Jadi, terbatas juga bisa berarti kita bisa salah kan, karena kita kan juga manusia normal. Seperti yang tadi Rensi bilang, kalau sudah tidak senang sama Yanto, bisa aja hati kita ikut tercampur Kebawa, kan. ya. Jadi manusia bisa salah. Nah, bagaimana kalau kita tuh dapat sebuah nubuatan nih? Buat saya sih simple ya, buat saya simple. Kalau nubuatan itu sesuatu yang baik. Misalnya kamu akan diberkati Tuhan. Buat saya simple sih, kalau saya dinubuatin begitu ya tak aminkan. Kalau saya. Terus bagaimana kalau nubuatannya nggak enak di kuping? Nggak enaknya dalam arti apa? Teguran. Misalnya kamu sombong, kamu kurang rendah hati. Kita juga jangan buru-buru menolak. Karena siapa tahu memang kita harus introspeksi kan. Kita kan juga bisa salah. Kalau nubuatan itu sifatnya misalnya kayak ngutuk nih. Wah, ada. Tahun depan. Ini keluargamu kecelakaan semua. Bakalan mati, banyak yang mati. Nah, ini sih saya percaya itu bukan Tuhan. Iya. Ya, percaya bukan Tuhan. Masa ada ya nubuatan kutukan ya isinya? Ya, ada orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, lalu mereka bicaranya seperti itu. Jadi, kembali lagi sebetulnya, sekali lagi Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk kita, punya kemampuan untuk bisa menangkap suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Yang perlu menjadi tugas kita adalah kita jangan mengandalkan orang lain. Kita harus belajar, seperti kata Yanto sama Rensi ya, kita harus belajar mengenal Tuhan sendiri gitu loh. Kita harus belajar menemui Tuhan, mencari tahu. Namanya orang berusaha mengenal ya Pak. Kayak saya mengenal Pak Gideon kan cuma sebatas berapa levelnya. Kalau saya mau mengenal ya harus spend time, ya harus bayar harga kan. Harus sering keluar bareng, ngajak makan, ngobrol sampai dari hati ke hati. Semua kan harus ada effortnya, usahanya. 13 tahun itu jangan disingkat menjadi 13 detik 13 gitu tadi. Nah, yang salah kaprah. Itu loh, Ren. Nah, yang salah kaprah, ya dia kan kepepet katanya. Iya, kepepet, ya dalam ya. beberapa hal tertentu ilmu kepepet memang Manjur ya, the power of kepepet kadang-kadang ya. iya, kadang-kadang memang saya melihat di dalam pelayanan kadang-kadang ada orang-orang seperti Rensi Mayanto yang terutama Rensi dalam arti kepepet ya. Ya kadang-kadang dijawab Tuhan juga. Tapi kadang-kadang juga ya saya nggak dapat apa-apa biarpun dipepet ya kan. Bu, Tuhan mau ngomong apa, Bu? Saya ngomong, saya nggak denger gitu kan. Saya nggak denger apa-apa. Pernah ya Anda melakukan itu ya sampai nggak denger gitu, pernah ya berarti ya? Oh ya, cukup sering juga. Apa yang bikin nggak denger? Kelelahan atau apa? Bisa karena kelelahan, bisa karena saya juga nggak mood. Namanya manusia, kita harus tahu perjanjian lama enak Tuhan audible. Perjanjian baru Tuhan pakai rohnya di dalam kita, itu kan yang susah. Karena roh kita ketemu sama daging kita. Daging kita nih kadang males, daging kita nih kadang nggak mood gitu loh. Sampai di sini ya Anda masih oke lah ya ketika menghadapi Yanto yang buencek yang sudah menginterogasi Anda itu, tapi Anda tetap isinya adalah pure penubuatan dari Tuhan itu ya berarti ya. Ya itu mungkin pas waras kali ya. Mungkin pas waras. Untung loh. Ada waktu juga nggak seperti itu loh Pak Gideon. Iya. Bener-bener jutek gitu ya kan. Iya. Jangan mencobai buruk dengan kelakuanmu ya. Jangan bikin ayat baru. Oke, Rensi. Sampai akhirnya kamu dapat konfirmasi yang betul-betul Yanto itu jodoh kamu adalah gimana? Papa itu kalau misalnya waktu itu lihat fotonya dia, Papa tuh langsung ngomong gini, kamu kalau sama dia, kamu tuh kan di-treat kayak ratu. Kayak princess. Kayak princess lah intinya gitu. Ya habis pokoknya kayak princess. Dulu kalau kita ikut Tuhan itu kan kepingin enak. Dalam arti kalau ikut Tuhan enak dong, nggak usah ngelewati masalah. Ternyata enggak. Justru ikut Tuhan kan Tuhan nggak pernah janji nggak ada masalah ya. Tapi di mana kalau kita ikut Tuhan, Tuhan itu menjanjikan kalau dia itu nyata di setiap masalahmu. Setiap hari saya cuma bisa nangis, baca Alkitab, nangis lagi, baca Alkitab, nangis lagi. Itu saya pikir udah Sampai pingsan. Sampai pingsan.